Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Acep. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, yaitu pada bab 4 dengan judul Perubahan Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan dan Tumbuhnya Semangat Kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan latar belakang, proses, dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita pada pertemuan kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagian A, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa Asia, tetapi bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Untuk memahami perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, kalian terlebih dahulu perlu mengkaji latar belakang dan proses kedatangan bangsa-bangsa Barat serta perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke latar belakang kedatangan bangsa Barat. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah dan kaya akan budaya. Selain itu juga kondisi geografis Indonesia yang strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi sehingga menimbulkan berbagai dampak, salah satunya penjajahan. Nah, jadi ini salah satu latar belakangnya kenapa bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Dan tadi pun sudah sedikit Bapak paparkan bahwa keunggulan Indonesia tidak hanya dari luasnya saja, tetapi lokasi Indonesia juga berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi bagi masyarakat Indonesia karena memang letaknya yang cukup strategis. Selain itu juga kondisi tanah yang cukup subur di Indonesia sehingga menghasilkan hasil bumi yang cukup melimpah. Selain dari keunggulan yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Yang pertama itu Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Indonesia merupakan negara tropis yang subur sehingga menghasilkan hasil bumi yang melimpah. Bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah sementara persediaan di negaranya sedikit sehingga bangsa Barat berusaha memperolehnya dari Indonesia. Dan berikut ada beberapa contoh rempah-rempah di Indonesia yang hasilnya cukup melimpah. Di antaranya itu adanya cengkeh, kemiri, lada atau merica, kemudian itu pala ya, bukan cengkeh, mohon maaf. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang selanjutnya yaitu adanya motivasi 3G atau yang disebut dengan gold atau kekayaan, glory yaitu kekuasaan, dan gospel itu adalah agama ya. Gold itu artinya emas, identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah mencari kekayaan. Kemudian glory bermakna kejayaan, yakni memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai. Kemudian yang terakhir adalah gospel, adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan ajaran Nasrani, khususnya agama Kristen di Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang ketiga yaitu adanya revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu pengaruh revolusi industri adalah dalam kegiatan transportasi, terutama dalam pelayaran yang ditemukannya mesin uap ya dalam kapal ya. Itu ada contohnya ya, ada perbandingan antara perahu layar dengan kapal tenaga uap. Nah, menurut kalian bagaimana perbedaan waktu tempuh antara kedua kapal tersebut dalam menempuh perjalanan? Nah, silahkan kemukakan pendapatnya ya, bisa ditulis di kolom komentar.
Setelah kita membahas latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, kita masuk pada materi yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama itu kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisbon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan perjalanan pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Albru dan Francisco Serrao. Untuk yang selanjutnya yaitu adanya ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris itu disebut dengan EIC ya, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak ya, seperti halnya pengaruh Belanda. Ini disebabkan karena EIC itu terdesak oleh Belanda. Jadi kekuasaan Belanda itu lebih kuat dibanding dengan kekuasaan bangsa Inggris. Akhirnya bahasa Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung Selat Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia, dan pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan armada Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan antara mereka sendiri ya. Sehingga untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 itu didirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau POC, atau yang disebut dengan Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Nah, jadi pada tahun 1602 itu POC didirikan ya dengan tujuan menghindari perpecahan persaingan yang tidak sehat antar sesama pedagang Belanda. Selanjutnya kita akan membahas tentang VOC ya. Gubernur Jenderal pertama yaitu Peter Booth dengan pusat perdagangannya itu di Ambon. Ya. Pusat pemerintahannya itu lalu dipindah ke Jayakarta ya. Nah, yang selanjutnya di Jayakarta yaitu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Vitterkoon dan mencapai masa kejayaan pada tanggal 31 Mei 1619. Kejayaan tersebut itu didapat oleh Jan Vitterkoon karena membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayakarta, sekaligus agar memohon izin kantor dagang Inggris EIC itu dicabut ya. Karena Pangeran Jayawikarta itu mengizinkan VOC dan EIC untuk berada di Jayakarta. Nah, namun Belanda itu tidak menyukai ketika adanya EIC karena dianggap nantinya akan mengganggu proses perdagangan Belanda, sehingga akhirnya membujuk Gubernur Jenderal itu membujuk penguasa kerajaan untuk mencabut izin EIC dan berhasil, sehingga pada saat itu POC bisa memonopoli perdagangan di Indonesia di Nusantara ya. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 oleh para pedagang Belanda, dan VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Silahkan kalian cari tahu alasan kenapa VOC didirikan dan alasan kenapa VOC dibubarkan. Oke, selesai pertemuan kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, semoga kalian terus semangat untuk belajar ya, supaya bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.